Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1A akan memaparkan materi atau menjelaskan hasil presentasi kami, hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai nekrosis kaseosa pada tuberkulosis. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Iko Mantri Putra Natal dengan NIM akhir 001, lalu ada Patricia Amelia Dempianti dengan NIM akhir 002, lalu ada Baik Intan Rizky dengan NIM akhir 003, lalu ada Anindya Dia Prasasti dengan NIM akhir 004, ada Teresia Modesti Anggar dengan NIM 005, ada Samantha Abigail dengan NIM akhir 006, lalu yang terakhir ada Yuyun Setianingsih dengan NIM akhir 008. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam materinya, yaitu mengenai nekrosis kaseosa. Sebelum kita masuk ke nekrosis kaseosanya, saya ingin mereview ulang kembali mengenai nekrosis umum terlebih dahulu. Nah, saya akan menjelaskan nekrosis secara umumnya, yaitu merupakan kematian sel atau jaringan pada tubuh yang hidup. Nah, nekrosis ini dapat dikenali karena sel atau jaringan tersebut menunjukkan perubahan-perubahan baik secara makroskopis yang tampak secara mata langsung maupun mikroskopis yang memerlukan alat-alat atau bantuan seperti mikroskop. Nah, untuk perubahan-perubahan tersebut nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, nekrosis kaseosa ini biasanya dapat kita temukan pada beberapa penyakit, yaitu ada penyakit tuberkulosa, lalu ada sifilis yang ditemukan pada manusia, ada limfadenitis domba, dan radang granuloma. Nah, nekrosis kaseosa ini merupakan kematian lokal jaringan pada individu hidup. Untuk ciri-ciri nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri dari nekrosis kaseosa itu sendiri. Yang pertama itu ciri-ciri secara mikroskopis. Yang pertama itu hilangnya struktur sel, intinya berwarna gelap, terdapat debris pada sitoplasma, serta terdapat gumpalan darah dan klasifikasi yang bersatu membentuk massa granuler homogen yang menyerupai keju. Biasanya pada nekrosis ini ditandai dengan adanya kerusakan lokal yang parah baik oleh agen infeksi maupun oleh agen toksin. Selanjutnya itu ciri-ciri secara makroskopisnya, berwarna putih, keabu-abuan atau kekuning-kuningan dan sedikit berlemak, dan biasanya dikelilingi oleh granulum dan memiliki zona kaseasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tuberkulosis. Tuberkulosis atau TB merupakan penyakit radang kronis yang disebabkan oleh bakteri patogen Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium adalah kuman berbentuk batang yang kerap kali menunjukkan sikap pleomorfisme berukuran 1-4 nanomikron kali 0,2-0,5 nanomikron, bersifat gram positif yang tahan asam dan bersifat aerobik. Selanjutnya adalah siklus TB. Penularan umumnya terjadi melalui udara ketika penderita aktif memercikkan lendir atau dahak saat batuk dan bersin. Bakteri TB akan ikut keluar melalui lendir tersebut dan terbawa ke udara. Selanjutnya, bakteri TB akan masuk ke tubuh orang lain melalui udara yang dihirupnya. Untuk bertahan hidup dan menyebar dalam populasi manusia, Mycobacterium tuberculosis menginduksi respon imun non-protektif pada beberapa individu yang menyebabkan kerusakan jaringan yang luas dan beban bakteri yang tinggi, yang jika tidak ditangani akan mengakibatkan kematian pada inang. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang nekrosis. Nekrosis merupakan kematian sel akibat cedera atau jejas yang bersifat irreversibel, yaitu kerusakan yang terjadi pada sel secara terus-menerus sehingga sel tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki kerusakan tersebut yang akhirnya menyebabkan sel mati. Ketika sel-sel dalam tubuh mati, jaringan akan membentuk pola dan tampilan yang berbeda sesuai dengan penyebab dan lokasinya terjadinya nekrosis. Nekrosis terjadi ketika sel atau jaringan tubuh tidak mendapatkan pasokan darah dan oksigen. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh infeksi,
cedera, lingkungan yang ekstrim, hingga kondisi medis tertentu yang menyebabkan kerusakan pada sel dan jaringan, sehingga tidak bisa berfungsi dengan normal. Gejalanya adalah kerusakan pada pembuluh darah, suhu tubuh menjadi tidak normal seperti terlalu tinggi atau terlalu rendah. Sel yang mengalami nekrosis akan terlihat membengkak untuk kemudian mengalami lisis, kromatinnya bergerombol atau terjadi agregasi, dan akan kehilangan integritas membran. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang infeksi tuberkulosis primer. Infeksi primer terjadi setelah seseorang menghirup Mycobacterium tuberculosis. Setelah melalui barel mukosilier, saluran napas, basil TB akan mencapai alveoli. Kuman akan mengalami multiplikasi di paru, disebut dengan fokus gon. Melalui aliran limfe, basil mencapai kelenjar limfe hilus. Fokus gon dan limfadenopati hilus membentuk kompleks primer. Melalui kompleks primer, basil dapat menyebar melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Respon imun seluler atau hypersensitivity tipe lambat terjadi 4-6 minggu setelah infeksi primer. Melalui kompleks primer, basil dapat menyebar melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Respon imun seluler tipe lambat terjadi sampai 4-6 minggu setelah infeksi primer. Banyaknya basil TB serta kemampuan daya tahan tubuh akan menentukan perjalanan penyakit selanjutnya. Pada kebanyakan kasus, respon imun tubuh dapat menghentikan multiplikasi kuman. Sebagian kecil menjadi kuman dorman. Pada penderita dengan daya tahan tubuh yang buruk, respon imun tidak dapat menghentikan multiplikasi kuman sehingga akan menjadi sakit pada beberapa bulan kemudian. Berikutnya kita masuk ke tuberkulosis postprimer. Primer terjadi setelah periode laten, beberapa bulan atau tahun setelah infeksi primer. Dapat terjadi karena reaktivitas atau reinfeksi. Reaktivitasi terjadi akibat kuman dorman yang berada pada jaringan selama beberapa bulan atau tahun setelah infeksi primer, mengalami multiplikasi, serta hal ini dapat terjadi akibat daya tahan tubuh yang lemah. Reinfeksi diartikan adanya infeksi ulang pada seseorang yang sebelumnya pernah mengalami infeksi primer. TB postprimer umumnya menyerang paru, tetapi dapat pula di tempat lain di seluruh tubuh, umumnya pada usia dewasa. Karakteristik TB postprimer adalah adanya kerusakan paru yang luas dengan kavitas atau hapusan dahak BTA positif pada lobus atas, umumnya tidak terdapat limfadenopati intratoraks. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai histopatologi dari tuberkulosis. Yang pertama ada tuberkulosis primer. Jadi pada tuberkulosis primer ini dia ciri-cirinya terjadi kekebalan sistemik atau artinya dia mempengaruhi seluruh tubuh atau organ-organ lain. Ciri pertama bisa dilihat adanya lesi pada lobus bagian tengah atau bagian bawah. Dan biasa di lesi ini ada granuloma caseosa yang ada lipid perifernya dan biasanya bisa ditemukan di organ lain juga. Yang kedua ada efusi pleura, dikelilingi juga oleh makrofag dan limfosit karena ada peradangan limfositik dan juga histiotik. Ada keempat nekrosis sentral, yang kelima ada terjadi inflamasi saluran limfe atau limfangitis dan juga inflamasi kelenjar limfe atau limfadenitis. Lanjut ke tuberkulosis postprimer atau pasca primer atau yang dikenal juga bronkogenik. Pada TB pasca primer ini terjadi penebalan dinding alveolar oleh limfosit dan makrofag. Lalu terjadi lesi pada lobus bagian atas. Yang ketiga ada pneumonia lipid sehingga paru-paru itu mengalami nekrosis kaseasi dan juga parenkim paru-paru berubah atau menjadi rongga atau ruang-ruang yang mengandung puing-puing seluler nekrotik. Kita masuk ke foto tuberkulosis primer yang bagian kiri bisa kita lihat ada bagian yang nekrosis dikelilingi oleh peradangan sel limfosit dan juga makrofag seperti yang sudah dijelaskan pada ciri-ciri sebelumnya. Lalu ada granuloma yang nekrosit juga dan bisa dilihat sel-sel giant Langhans-nya. Lalu foto yang sebelah kanan yaitu paru-paru dari kelinci, bisa dilihat ada Langhans giant cell-nya juga, ada nekrosis caseosanya juga, dan bisa dilihat sel-sel radangnya juga. Baik, selanjutnya masuk ke tuberkulosis postprimer, bisa dilihat di foto bagian kiri yang B, itu terjadi penebalan dinding alveolar oleh limfosit dan makrofag. Lalu yang C ini bisa dilihat ada nekrosis kaseasi dan tanda panahnya ini bisa dilihat nekrosis kaseasi yang menyebar.
Lalu pada yang foto kanan, yang bagian C ini adalah puing atau rongga yang terbentuk seperti yang sudah dijelaskan pada ciri-ciri. Lalu yang N ini adalah puing-puing seluler nekrotiknya. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pengobatan tuberkulosis. Sebelumnya, tujuan pengobatan pada penderita tuberkulosis ini selain untuk menyembuhkan atau mengobati pasien, juga mencegah kematian dan resisten obat anti-tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis ini diberikan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, tahap intensif atau awal, yang diberikan 2 hingga 3 bulan. Yang kedua, tahap lanjutan yang diberikan 4 hingga 7 bulan. Yang pertama, yaitu tahap intensif, yang diberikan 2 hingga 3 bulan. Pada tahap intensif ini, atau tahap awal, penderita mendapat obat setiap hari dan diawasi langsung untuk mencegah terjadinya kekebalan untuk semua obat anti-tuberkulosis. Bila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, biasanya penderita menular menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu. Pengawasan ketat dalam tahap intensif sangat penting untuk mencegah terjadinya kekebalan obat tersebut. Yang kedua, tahap lanjutan yang diberikan 4 hingga 7 bulan. Tahap lanjutan penderita mendapat jenis obat lebih sedikit, namun dalam jangka waktu yang lebih lama. Tahap lanjutan ini penting untuk membunuh kuman persisten atau dorman, sehingga mencegah terjadinya kekambuhan. Panduan obat yang digunakan terdiri dari obat utama dan obat tambahan. Jenis obat utama yang digunakan yaitu rifamycin, pirazinamid, streptomycin, dan ethambutol. Baik, sekian presentasi dari kelompok A1. Apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih.